If I could take you up in Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya izin bertanya teman-teman sekalian, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas Adit. Apakah slide yang di-share oleh kelompok kami sudah terlihat? Lihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Aditya Nizar Faras dengan NIM 15065210043 selaku moderator pada kegiatan presentasi kelompok 1A pada sore hari ini. Dengan bangga dengan mengucap bismillah memulai presentasi sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikut adalah nama beserta profil-profil dari kelompok kami, yang mana ntar akan diperkenalkan lebih lagi oleh masing-masing anggota. Ya, selanjutnya. Next. Dengan saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Samad dengan NIM 15021 dari kelompok 1. Masuk ke dalam materi PowerPoint, besaran dan satuan. Pendahuluan. Besaran-besaran dalam fisika seperti massa, panjang, dan waktu dinyatakan suatu angka yang diikuti dengan suatu satuan. Sebagai contoh, massa suatu benda sama dengan 4 kg. Panjang meja sama dengan 1,75 meter, selang waktu 30 menit, dan volume minyak 3 liter, dan masih banyak lain. Pengertian besaran dan satuan. Ketika kita bersekolah dulu, mungkin kita sering mendengar kata besaran. Namun, pengertian dari besaran itu sendiri sebenarnya apa sih? Menurut Setia Nur Hamdani, besaran dan satuan besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besaran, besar, dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional. Satuan internasional atau SI merupakan suatu hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu, berdasarkan tidak adanya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nur Hamdani 2000. Standar untuk besaran panjang, massa, dan waktu. Dalam jurnal Besaran dan Satuan, Lin Lydia menyatakan bahwa hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam besaran-besaran dasar. Besaran-besaran dasar mempunyai definisi yang jelas. Besaran-besaran dasar disebut juga sebagai besaran pokok. Dalam mekanika ada 3 besaran pokok, yaitu panjang yang dinotasikan dengan L kapital, massa dengan M kapital, dan waktu dengan T kapital. Standar satuan panjang. Satuan panjang merupakan besaran pokok yang memiliki standar satuan internasional atau SI, yaitu meter. Jadi, satuan internasional memiliki makna bahwa satuan tersebut menjadi satuan umum karena sering digunakan sehingga mendapatkan persetujuan dari internasional. Satuan panjang biasanya digunakan sebagai alat untuk membandingkan besaran dimensi suatu benda atau jarak antara titik satu ke titik yang lain. Sehingga, apabila kita menerapkan operasi satuan panjang, maka akan membuat kita bisa memprediksikan secara detail dan memudahkan ukuran panjang baik dalam bentuk benda maupun ukuran jarak dari sebuah letak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Aziz Samad telah menyampaikan pendahuluan. Untuk selanjutnya, untuk mempersiapkan waktu, kita langsung ke pemateri berikutnya, yaitu Saudari Garnis. Waktu dan kesempatnya dipersilakan. Garis aku akan melanjutkan standar untuk besaran panjang, massa, dan waktu. Standar satuan massa pada sistem internasional adalah kilogram. Massa sebesar 1 kilogram didefinisikan sebagai massa sebuah benda berbentuk silinder yang terbuat dari platina iridium. Massa standar ini berbentuk silinder dengan diameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm. Kilogram standar ini disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di server Prancis dan ditetapkan pada tahun 1800
1887. Berikut adalah tabel massa dari masing-masing benda. Alam semesta itu bermassa 1 kali 10 pangkat 52, matahari 2 kali 10 pangkat 30, bumi 6 kali 10 pangkat 24, bulan 7 kali 10 pangkat 22, bakteri 1 kali 10 pangkat min 15, atom hidrogen 1,67 kali 10 pangkat min 27, elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31. Standar satuan waktu. Satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan secara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Selain itu, satuan waktu ini juga digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, dan abad. Menurut Satuan Internasional atau SI, standar satuan waktu ialah detik atau sekon. 1 detik didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan atom cesium 133 dalam melakukan getaran, yakni sebanyak 9.192.770 kali. Standar satuan suhu menurut Patri dalam modulnya menyatakan suhu menunjukkan panas suatu benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda setiap atom masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerak di tempat. Seperti getaran, semakin tinggi energi atom penyusun benda, semakin tinggi pula suhu benda tersebut. Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9 sama dengan Celcius ditambah 273. Besaran pokok dan besaran turunan menurut jurnal yang dikemukakan oleh Dean Lydia, besaran pokok adalah besaran yang tidak tergantung pada besaran lain, dan besaran turunan adalah besaran diturunkan dari besaran-besaran pokok. Pada tahun 1960, suatu komite internasional telah menetapkan 7 besaran yang merupakan besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tidak berdimensi. Sistem tersebut dikenal sebagai Sistem Internasional atau SI. Adapun besaran-besaran pokok yang ditetapkan di dalam sistem internasional tersebut adalah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian dari Saudari Garnis. Selanjutnya penyampaian akan disampaikan oleh Saudara Andaru. Apakah sudah siap Saudara Andaru? Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Boleh ke slide selanjutnya? Berikut ini adalah tabel besaran-besaran pokok dan satuan internasional atau SI. Yang pertama itu ada nama besaran pokok, yaitu panjang, lambang besaran pokoknya L, satuannya meter, lambang satuannya itu M kecil. Lalu yang kedua ada massa, lambangnya M kecil, satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Lalu yang ketiga ada massa, waktunya T kecil atau satuannya second, lambangnya S. Lalu yang keempat ada kuat arus listrik, yaitu satuannya I besar, satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Lalu yang kelima ada suhu, lambang besar pokoknya yaitu T besar, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Yang keenam ada intensitas cahaya, lambang besar pokoknya yaitu LV, satuannya candela, lambang satuannya itu CD. Lalu yang ketujuh ada jumlah zat, lambang besar pokoknya itu N kecil, satuannya mol, lambang satuannya mol. Lalu yang kedelapan ada
sudut bidang datar, lambang satuannya itu theta, satuannya radian, lambang satuannya rad. Lalu yang terakhir yaitu ada sudut ruang. Boleh lanjut. Lalu yang selanjutnya itu dimensi. Dimensi adalah suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari beberapa pokok, dari besaran pokok. Dimensi suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf dan diberi tanda kurung persegi. Dengan mengetahui dimensi dan satuan dari besaran-besaran pokok, maka dengan menggunakan analisis dimensional dapat ditentukan dimensi dan satuan dari besaran turunan. Lin Lydia 2015. Yang sebelah kirinya itu ada tabel dari besaran turunan. Yang pertama ada luas, rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L kuadrat. Lalu yang kedua ada volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, L kubik. Lalu yang ketiga ada massa jenis, rumusnya massa dibagi volume, dimensinya M L pangkat min 3. Yang keempat ada kecepatan, yaitu rumusnya perpindahan dibagi waktu. Dimensinya LT min 1 pangkat min 1. Yang kelima ada percepatan, yaitu kecepatan dibagi waktu, pangkat dimensinya LT min 2. Gaya, lalu yang keenam ada gaya, yaitu massa kali percepatan, dimensinya MLT pangkat min 2. Yang ketujuh ada usaha dan energi, rumusnya gaya kali perpindahan, dimensinya ML kuadrat T min 2. Lalu yang ke-8 yaitu ada tekanan, rumusnya gaya dibagi luas, dimensinya ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Yang 9 ada daya, yaitu usaha dibagi waktu, dimensinya M L kuadrat T pangkat min 3. Lalu yang terakhir yaitu impuls dan momentum, rumusnya gaya kali waktu, dimensinya M L T min 1 pangkat min 1. Ya, lanjut. Yang selanjutnya itu besaran vektor dan besaran skalar. Beberapa besaran fisika seperti massa, waktu, dan suhu sudah cukup dinyatakan dengan suatu bilangan dan sebuah satuan untuk menyatakan besarnya nilai besaran tersebut. Tetapi banyak besaran lain yang harus menyertakan persoalan arah untuk mendeskripsikan secara lengkap makna besaran tersebut. Sebagai misal, kecepatan sebuah kereta api. Untuk mendeskripsikan gerakan tersebut, kita belum cukup hanya mengatakan seberapa cepat kereta api berjalan, namun pada saat bersamaan kita harus menyatakan ke arah mana kereta bergerak. Tanpa menyebutkan arah gerak kereta, kita belum memperoleh informasi yang bermakna tentang gerak tersebut. Amin 2020. Berdasarkan informasi di atas, besaran-besaran fisika jika ditinjau dari pengaruh arah terhadap besaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi berikut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Andaro telah menyampaikan pemaparannya. Untuk selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Saudara Denny. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu ada besaran skalar. Besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja, tidak tergantung pada arah. Misalnya massa, waktu, suhu. Contohnya itu ada orang berlari, itu membutuhkan kecepatan dan juga waktu untuk mencapai garis finish. Selanjutnya. Besaran vektor, besaran yang tergantung pada arah. Misalnya itu kecepatan, gaya, dan juga momentum. Contohnya itu gambar orang memanah. Nah, karena ketika memanah itu membutuhkan arah yang tepat dan mencapai suatu titik tembak. Selanjutnya. Vektor dan besaran skalar di bidang teknik sipil. Besaran vektor dan skalar digunakan untuk perancangan bangun dasar, arsitektur, untuk perhitungan panjang, sudut, dan letak. Selain digunakan untuk perhitungan panjang, sudut, dan letak,
vektor juga digunakan untuk menentukan komponen-komponen dasar di dalam bangunan tersebut. 27/2015. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Denny telah memaparkan pemaparan tersebut. Selanjutnya akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Aditya Nurrizar Faras, akan memaparkan tentang contoh gambar besaran vektor dan skala dalam bidang teknik sipil. Ya, next. Selanjutnya. Di sini ada beberapa metode penyelesaian vektor, teman-teman. Cara menyelesaikan besaran vektor dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama metode grafis. Penyelesaian vektor dengan metode grafis dapat kita lakukan dengan cara menggambar vektor tersebut secara cermat. Artinya, baik titik tangkap, panjang, dan arah vektor harus jelas dan terukur. Hasil pengukuran vektor dengan cara ini memiliki banyak kelemahan, salah satunya itu sulit untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Karena untuk mendapatkan hasil pengukuran membutuhkan ketelitian dalam penggambaran. Sedikit saja ada penggeseran, maka hasil pengukurannya menjadi beda. Itu menurut Amin tahun 2020. Selanjutnya akan disampaikan pemaparannya oleh Saudara Yanuar. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yanuar Hardian Fadilah dari kelas A dengan NIM 15065210448. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu yang kedua ada metode jajaran genjang, yaitu penjumlahan dua buah vektor yang dilakukan dengan cara menggambarkan kedua vektor yang saling berhimpitan pangkalnya sebagai dua sisi yang berdekatan dari sebuah jajaran genjang, di mana A di sini itu adalah besaran vektor yang pertama, B itu besar vektor yang kedua, dan yang C itu adalah besar vektor hasil penjumlahan. Dan sebenarnya di sini ada satu lagi, ada theta, namun tidak tertulis, lupa menuliskannya. Itu adalah sudut terkecil antara vektor A dan B. Bisa dilanjut. Selanjutnya, penjumlahan vektor-vektor dengan cara menguraikan komponen-komponen vektor berdasarkan arahnya, yaitu dengan menggunakan rumus R sama dengan akar R pangkat 2X ditambah R pangkat 2Y dikali theta, sama dengan tan pangkat min 1 dikali RY per RX, di mana R itu adalah besar vektor resultan, Rx itu adalah jumlah total vektor dalam arah sumbu X, dan RY itu adalah jumlah total vektor dalam arah sumbu Y. Bisa dilanjut. Sebelumnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Bacan telah memaparkan pemaparan tersebut. Untuk contoh soal akan saya paparkan sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat nomor 1 ditanyakan tentukan dimensi dan satuan dari besaran-besaran ini menurut sistem internasional. Nah, di sini pertanyaannya dimensi dari kecepatan, yaitu V. Mungkin kita bisa ya teman-teman sekalian sini udah ada penjelasannya, tapi mungkin akan saya breakdown lebih lanjut. Kecepatan itu apa sih? V kan? Kita tahu percepatan itu adalah perpindahan per waktu. Perpindahan itu apa sih teman-teman lambangnya? Nah, dilambangkan kan dengan L atau dalam satuan meter. Nah, waktu itu dilambangkan dimensinya apa sih? T besar kan? Nah, karena dalam aturan dimensi itu tidak boleh ada bentuk perperan, maka diubahlah bentuknya menjadi pangkat min 1 eksponensialnya. Jadinya L besar dalam kurung, selanjutnya ada T besar dalam kurung dipangkati min 1. Oke, dengan cara yang sama pada jawaban A di atas, maka satuan dari kecepatan V sama dengan M kali S pangkat min 1. Yaitu jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yanuar. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya masuk contoh soal yang kedua, yaitu
ada dua buah vektor dari masing-masing F1, yaitu 15 satuan, dan F2 itu adalah 10 satuan, mengapit suatu sudut yang berderajat 60 derajat. Maka tentukanlah besar resultan vektor. Nah, di sini itu menggunakan rumus yang sebelum tadi, R, langsung masuk ke jawabannya saja, R sama dengan akar 15 pangkat 2 ditambah akar 10 pangkat 2 ditambah akar 2 dikali 15 dikali 10 dikali 0,5. Nah, di sini sama dengan akar 255 ditambah akar 100 ditambah akar 150. Nah, hasilnya adalah akar 475. Akar 475 itu berapa? Diperkecil lagi menjadi akar 25 dikali 19, diperkecil lagi menjadi 5 akar 19 satuan. Bisa dilanjut, moderator. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal yang ketiga, yaitu dua buah vektor memiliki besar yang sama, yakni F. Jika besar resultan kedua vektor itu sama dengan F, besar sudut apitnya adalah, di sini sebenarnya sama juga menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Di sini juga langsung masuk ke dalam rumus, yaitu R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB cos theta. R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ditambah 2AA cos theta. Karena rumusnya itu B pangkat 2, dan di sini yang ditanyakan adalah A, yang diketahuinya A, maka B-nya ini diubah menjadi A. A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikurang 2AA. 1 sama dengan negatif 2 cos theta. Cos theta sama dengan negatif atau min 1/2. Theta adalah 120 derajat. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Yanuar telah menyampaikan pemaparan soal. Sebelum sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu nih kepada audiens sekalian nih, apakah menyimak atau tidak? Apakah tadi dari keseluruhan soal sudah betul semua atau tidak nih, audiens? Balik ke soal nomor 2 tidak? Mungkin benar, Bung. Halo? Halo. Di sini ada kesalahan ternyata teman-teman. Tadi halo, apakah ini bisa balik ke nomor? Nah, di sini ada kesalahan sebetulnya teman-teman. Tapi kita menunggu nih koreksi dari teman-teman. Ternyata tidak ada. Di sini nih dalam perhitungannya tidak benar ya. Di sini kan harusnya kan 255 ditambah 100 ditambah 150 ini tidak 470 tidak hasilnya 475, melainkan 505. Karena kesalahan sumber yang kami cantumkan, kita ini sengaja aja naruh di sini biar teman-teman bisa ngoreksi, ternyata nggak ada pendapat gitu. Padahal di sini bukan 475 ya teman-teman. Coba dihitung kembali aja. Gitu. Udah sih gitu aja. Oke, selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Seperti kayak presentasi yang sebelum-sebelumnya, diberikan kesempatan masing-masing satu penanya dari masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari kelompok berapa ini? Izin bertanya. Halo Mas Adit, suara saya terdengar ya Mas? Ya, terdengar dengan baik. Lanjutkan Mas Yuda. Kan tadi kan ada kecepatan sama kelajuannya. Nah, apa sih yang membedakan antara kecepatan dan kelajuannya itu sendiri? Terima kasih Mas. Terima kasih pertanyaannya, tampung dulu ya, nanti akan dijawab oleh kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Yuda. Oke, Bung Dit. Untuk pertanyaan terakhir. Moderator Adit. Ya, Saudara Fauzan. Ya, ini saya mau nanya. Perkenalkan sebelumnya, saya Dimas Fauzan dari kelompok 3A. Di sini saya mau nanya, apa sih bedanya perpindahan dengan jarak itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Fauzan. Untuk
kedua pertanyaan ini ditunggu sebentar jawabannya karena sedang didiskusikan. Terima kasih atas partisipasi audiens sekalian. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk jawabannya ditunggu ya teman-teman. Apakah sudah bisa dipaparkan jawabannya kelompok A1? Mungkin dari saya bisa sudah menemu jawabannya. Ya, untuk saudara Jadi- Dian dipersilakan. Oh ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda Anggara. Tadi kan menanyakan apa yang membedakan antara kecepatan dengan kelajuan. Nah, di sini kecepatan itu termasuk dalam besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan tidak bergantung dengan arah karena termasuk dalam besaran skalar, sehingga selalu bernilai positif. Sementara besaran vektor memperhitungkan arah gerak. Jadi mungkin seperti itu bedanya antara kecepatan dengan kelajuan. Bagaimana Mas Yuda Anggara? Terima kasih Bung Hardian, sudah jelas. Baik, terima kasih kembali kepada Mas Anggara yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bung Hardian atas pemaparan jawabannya dan Bung Yuda atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin kelompok Siap, Mas. A1 bisa dipercepat ya untuk jawabannya. Apakah Untuk jawabannya udah ditemukan Mas Adit. oke? Mungkin saya izin menjawab Bung dari Abdul Aziz pertanyaan. Samad, dipersilakan Bung Abdul Aziz Samad untuk dipaparkan jawabannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Dimas Fauzan dari kelas A. Tadi pertanyaan itu apa bedanya perpindahan dengan jarak. Nah, dilansir dari Khan Academy, jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar yang berarti memiliki nilai, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Apakah terjawab? Saudara Fauzan? Baik, terima kasih Bung Hamad telah menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih juga saudara Fauzan telah bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Bung Hamad dan pertanyaan dari saudara Dimas. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula sesi presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata.